Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Restu Wibowo. Di video kali ini saya akan menjawab argumentasi dari pemilik channel yang bernama Tribinuka Harsah Nusantara. Nah, pemilik channel ini adalah seorang leader ya, seorang pendiri agama baru, tepatnya di daerah Jawa. Nah, orang ini mengatakan bahwa dia mendapat sebuah wangsit dari leluhurnya yang mengatakan begini dan begitu. Nah, sebelum masuk ke inti permasalahan yang akan saya bahas, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan pemilik channel ini. Monggo, silakan Pak. Teman-teman, sesuai dengan dawuh Yuang Sabdo Palon 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, beliau Yuang Sabdo Palon akan menebar agama Budi. Sudah semenjak tahun 2013 ketika saya di dalam semedi-semedi saya mulai mengenal Yuang Sabdo Palon dan berkomunikasi dengan beliau, saya keliling di paguyuban-paguyuban spiritual. Oleh karena itulah pada tahun 2022 saya mengumpulkan para spiritualis yang ada di Surabaya untuk membahas tentang agama Budi Yuang Sabdo Palon itu. Dan diputuskan bahwa kami perlu membuat agama baru melalui penghayat kepercayaan yang akhirnya kita putuskan kita beri nama penghayat kepercayaan Kawruh Budi Wijayanti. Nah, jadi Bapak ini mengatakan di tahun 2013 dia melakukan semedi. Kemudian mendapat wangsit dari leluhurnya yang bernama Yuang Sabda Palon, yang memberi mandat kepada dirinya untuk menyebarkan suatu agama baru yang diberi nama Kawruh Budi Wijayanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, agama ini akhirnya dirumuskan oleh dirinya bersama yang sepemahaman dengan dirinya. Akhirnya ditetapkanlah di tahun 2022 agama tersebut. Nah, cita-cita mereka ini agar agama tersebut bisa menyebar luas di tanah air dan diakui oleh pemerintah sebagai agama yang sah, selain agama-agama yang sudah ada di Indonesia saat ini. Nah, sampai detik ini saya tidak pernah mempermasalahkan mau dia diriin agama baru kek, mau nyembah siapa kek, kitab sucinya seperti apa kek, terserah. Dan itu bukan urusan saya tentunya. Tapi ketika dia nyenggol-nyenggol agama orang lain, kalau diistilahkan zaman sekarang ini dia itu lagi pansos agamanya. Akan tetapi dia menjelek-jelekkan agama orang lain. Kalau di politik diistilahkan dengan black campaigns, kampanye hitam. Ingin mendapatkan pendukung yang banyak tapi menjatuhkan lawan politiknya. Nah, kurang lebih pemilik channel ini seperti itu adanya. Nah, lantas seperti apa kritik yang saya maksud dari channel ini terhadap agama orang lain? Menggiring opini publik dengan pernyataan-pernyataan yang absurd mengenai syariat Islam, khususnya syariat mengenai perbudakan. Nah, seperti apa penggiringan opini yang telah dia buat? Mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Tidak ada penjelasan agama itu sesuatu yang turun dari langit itu. Tuhan ngomong terjadi agama, goblok banget itu. Itu Anda ikut kadrun kalau seperti itu. Anda ikut orang-orang Abrahamik kalau sampai seperti itu. Agama itu adalah sebuah kebudayaan. Agama itu adalah buatan manusia. Apalagi terus kemudian sok bahwa agama itu harus ada nabi. Konyol sosok orang yang katanya dapat wahyu terus kemudian menyebarkan agama. Justru orang-orang yang merasa bahwa dia mendapatkan perintah Tuhan lalu mengatakan bahwa ini adalah perintah Tuhan, nanti ujung-ujungnya ya untuk kepentingannya dia sendiri, untuk bisa kawin sampai 4 kali, enaknya sendiri, untuk bisa menggauli budak tanpa harus dikawini, dia boleh wik sama budak, begitu katanya itu adalah perintah Tuhan. Sekarang kan udah nggak laku tentang, ya nggak ada gunanya itu beragam surat dan ayat tentang perbudakan itu untuk zaman sekarang. Karena surat dan ayat-ayatnya sudah nggak laku untuk diterapkan di zaman sekarang. Nah, jadi dia mengatakan bahwa agama itu bukan dari Tuhan, melainkan budaya semata. Jadi orang yang percaya bahwa Tuhan telah berfirman kepada utusannya untuk menyampaikan risalah kebenaran di muka bumi, itu adalah goblok, dia bilang.
yang menganut agama Abrahamik dia sebut goblok. Jadi di sini saya mengingatkan kepada Bapak, hati-hati kalau ngomong. Karena penganut agama Abrahamik ini banyak tersebar di seluruh Indonesia. Kalau orang Islam menyebutnya agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, di sini kita masuk ke inti permasalahan, yaitu ketika dia mulai mencari-cari kesalahan mengenai syariat Islam, yaitu masalah perbudakan. Dia mengatakan bahwa ayat-ayat yang membahas masalah perbudakan di kitab suci sudah tidak relevan karena tidak sesuai dengan zaman. Kalau begitu, kita pakai logika Bapak. Dulu saya sekolah mempelajarin peradaban sejarah, ada kerajaan Majapahit, Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Itu adalah sejarah, Pak. Kita mesti berkaca pada sejarah dan mengambil hikmah untuk melangkah di masa depan agar menjadi lebih baik, membangun peradaban yang lebih baik. Nah, begitupun dengan perihal perbudakan. Perbudakan adalah sejarah yang kita bisa ambil hikmahnya untuk membangun peradaban di masa depan. Kalau Bapak bilang sejarah itu tidak penting, untuk apa kita mempelajari sejarah di sekolah? Kerajaan Majapahit sudah runtuh, ngapain lagi dibahas? Kan begitu, tapi nyatanya sejarah tersebut tercatat di dalam buku pelajaran sekolah. Ya toh, Bapak ini juga mengatakan bahwa ada agama yang mengajarkan bahwa boleh menggauli budak. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini, poin yang paling penting adalah Islam datang setelah perbudakan ada. Jadi seluruh dunia sedang mempraktekkan pada saat itu mempraktekkan perbudakan. Jadi di zaman itu sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang memang menggauli budak tanpa dinikahi dan itu legal. Asal Bapak tahu itu legal. Tidak ada larangan di dalam peradaban tersebut. Jadi nggak ada ceritanya budak melaporkan kepada penguasa misalkan, wahai penguasa, saya sedang diperbudak, saya digauli tanpa dinikahi. Nggak ada. Karena penguasa pada saat itu pun melakukan hal tersebut. Jadi hal tersebut suatu yang lumrah. Tidak ada hukum yang menetapkan bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Dari rakyat jelata sampai penguasa melakukan hal tersebut. Saya kasih contoh sederhana biar Bapak paham. Rokok. Apakah mengonsumsi rokok itu baik bagi kesehatan? Jawabannya tentu tidak. Itu artinya transaksi jual beli rokok pun logikanya tidak baik. Betul tidak? Tapi faktanya dari rakyat jelata hingga orang-orang elit banyak yang doyan mengonsumsi rokok. Dari pemuda hingga orang tua, bahkan kaum perempuan juga ada yang doyan rokok. Lebih parahnya pemerintah pun melegalkan rokok. Mengapa demikian? Bukankah rokok tidak baik bagi kesehatan? Jawabannya yang pertama karena mereka penikmat rokok. Lalu yang kedua ada uang yang mengalir dari transaksi jual beli rokok tersebut. Pabrik rokok salah satu sumber devisa negara melalui pajak ataupun bea cukai dan lain sebagainya. Lalu apakah Bapak yang statusnya orang biasa ingin koar-koar akan menutup pabrik rokok? Begitu? Tidak semudah itu, Pak. Begitupun legenda Nabi Muhammad pada saat diutus. Tidak mungkin Nabi Muhammad tiba-tiba koar-koar mengatakan, oh nggak boleh, itu tidak baik. Di tengah-tengah peradaban yang melegalkan hal tersebut. Tidak mungkin serta-merta hanya berkata, oh ini tidak boleh. Perbudakan tidak benar, tidak manusiawi, tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi harus ada metode tertentu yang dibuat untuk masa depan agar perbudakan tersebut dapat terhapuskan dari muka bumi. Nah, jadi pada saat itu semua orang yang memiliki budak seperti barang, kepunyaan pribadi. Ini punya saya, sama seperti ini HP saya. Jadi saya bebas mau internetan kayak mau apa kayak, sama seperti budak. Jadi semua orang pada saat itu bila punya budak yang mereka menggauli. Tidak ada yang melarang, pemerintah pun tidak melarang, penguasa tidak melarang karena penguasa juga melakukan hal tersebut. Itu poin yang paling penting. Paham ya, Pak? Yang membedakan Islam dengan perbudakan di dalam Islam dengan perbudakan di luar Islam adalah perbudakan Islam ada aturan. Sebagai contoh, perbudakan di luar Islam bila menggauli budaknya tanpa menikah, anak yang lahir dari budak tersebut statusnya adalah budak, tetaplah budak. Jadi baik ibunya maupun anaknya tetap budak. Nah, Islam datang mengatur dengan suatu metode yang sangat sempurna.
Bila seorang merdeka menggauli budaknya, kemudian budaknya mempunyai anak, maka anaknya tersebut statusnya adalah orang yang merdeka. Paham ya Pak ya? Beda dengan orang-orang non-muslim pada saat itu. Status anak yang digauli oleh orang merdeka tetap budak. Dan itu berarti akan memperpanjang masa perbudakan. Karena perbudakan tersebut akan turun-menurun. Berbeda dengan syariat Islam, memerdekakan anak dari budak yang digauli orang merdeka. Jadi dia memutus mata rantai perbudakan otomatis. Jadi saat ibunya meninggal, si budak meninggal, penerusnya dia orang merdeka. Itu otomatis. Nah, paham ya Pak ya? Jadi Bapak merasa aneh bila ada budak yang digauli tanpa menikah. Orang-orang dulu tidak aneh Pak. Itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan penguasa pun saya ulangi seperti itu. Misalkan ada budak pada saat itu mau melaporkan kepada penguasa, wahai penguasa, tolonglah saya diperbudak, saya digauli tanpa nikah. Ya Anda bakal diketawain sama penguasa. Karena penguasa tersebut melegalkan. Bisa dipahami ya Pak? Ya mungkin begini saja penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya doakan Bapak mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Kami Muslim hanya bisa mendoakan. Bapak mau menerima atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati seseorang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita kembali lagi di video-video saya selanjutnya.